Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Apipah, kelas 9A mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 3, peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. 2. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakuh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. 3. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Pertama, kiai atau komponen sentral, yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Kedua, santri atau peserta didik. Ketiga, masjid atau musola, tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, tempat tinggal para santri. Keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, al-idnul ijazah, halaqoh, serta pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. 4. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. 5. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di Indonesia. A. Pondok Pesantren Tegalsari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II atau penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggowarsito atau Pujangga Jawa, serta H.O.S. Cokroaminoto, tokoh atau pergerakan nasional. B. Pesantren Al-Hamdaniyah didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan, Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nadatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. C. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Said Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan setelah babat alas. D. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air atau sumur cukup besar yang tidak pernah surut. E. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten, Pacitan. Saat itu materi yang diajarkan adalah kitab-kitab kuning. E. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdul Rahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. G. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman Cirebon, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari kota Cirebon pada tahun 1750. H. Pondok Pesantren Subulus Salam, Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Katonopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad pada masa kemerdekaan. Pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain. Mengapa pondok pesantren memiliki peranan yang penting dalam penyebaran Islam di Indonesia? Peran pondok pesantren di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, lembaga keilmuan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, dan lembaga pengembangan masyarakat sekaligus menjadi simpul budaya. Kesimpulannya, jadi pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan masyarakat melalui kegiatan dakwah Islam seperti tercermin dalam perubahan dan pengembangan individu maupun perkembangan kelompok masyarakat.